Jadi sejak ada Komal-Komal ini, saya lihat banyak perpecahan di antara bangsa kita ini. Benar. Wah, parah kali. Kalau So cantik. kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, jadi kita jadi terkotak-kotak gitu loh bangsa Kalau Indonesia. mau tidak terkotak-kotak, anak bangsa ini harus berakal dalam beragama. Pasti mereka akan satu agama. Masalahnya di Makanya, antara anak gini bangsa loh, ada yang Bang. tidak menggunakan otak. Kenapa saya dengar si Edis apa katanya? Tahu nggak kalian kenapa saya kayak gini? Ya, mau Edis Edis. dibilangnya. Karena Edis. enggak gini loh. Edis Kita lagi. kan curhat nih, kita kan komunikasi. Apa kata Kita Edis curhat. bilangnya? Karena si Juma itu ngomong tentang Kristen gini. Si Nandar siapa ngomong gini, makanya saya masih live begini. Kalau mereka sudah berhenti, saya berhenti. Hai. Dasar dompala. Kalau Lembaga Bible Indonesia sudah mengganti istilah-istilah Islam. Kalau Edi itu nggak dipeduli sama umat Islam, kami anggap orang gila. Lembaga kalian itu loh yang harus menghentikan aksi-aksi brutal, mengambil istilah Al-Quran, dan para penyesat misionaris yang dari lorong ke lorong, dari kampung ke kampung, yang mengajarkan anak-anak Islam lagu-lagu Kristen. Itu loh penampilan-penampilan kalian yang sok-sok Islam. Itu yang harus dihilangkan. Edis 1000, Edis 1.000.000 Edis tidak ngaruh kepada iman umat Islam. Oh, pelawak seperti itu. Siapa yang mau percaya sama dia? Banyak. Banyak saya lihat banyak. Waktu dia Misionarismu yang Yang sadar kamu harus banyak. hentikan, lembagamu yang harus kamu tutup, kemudian STT penghujatmu itu yang harus kemudian kalian tutup buku, kurikulumnya itu harus diganti. Baru kita selesai. Selama kalian masih gila, maka kami akan senantiasa akan mensuplai vitamin otak pada kalian. Paham sampai situ? Itu kan gini loh Bang Juma. Ini kan waktu Yesus mau ke surga kan dibilang jadikanlah semua murid-muridku kan Itu bukan Yesus. Yesus hanya mengajarkan ke muridnya jangan ke bangsa lain. Cak Kangkung. Bukan. Murid-murid ini kan dibilangkan ke segala bangsa. Artinya bangsa apapun itu. Di mana murid-murid Kan disuruh ke segala bangsa? Di mana? Di perjanjian baru kan ditulis di situ sampai ke benua Asia. Di mana? Tersebar. Iya, di mana ada Bani Israel. Kalau Bani Israelnya itu ada dalam lubang tikus, ke situ juga kalian pergi. Karena kalian kuutus hanya kepada domba yang hilang. Kalau dombanya ada di dalam kandang ayam, masuk ke kandang ayam. Kalau dombanya ada di lautan samudra, ke lautan samudra. Tapi jangan ke bangsa lain. Pergilah kepada dombaku yang hilang dari umat Israel. Kalau dia ada di Papua, ke Papua sana. Kalau dia ada di Timika sana. Ke Sumatera sana. Kalau ada di situ. Tapi jangan ke bangsa lain. Pergilah kepada dombaku yang hilang, Bani Yakub. Kalau itu kan iya, bukan. Itu bukan hanya untuk Bani Israel Bang Juma. Kata siapa? Itu segala bangsa gitu loh. Ya itu iblis itu bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Mana ada iblis naik ke surga? Dengar. Yesus mana yang mengajarkan kemudian melakukan kurban manusia? Yesus mana? Mana dalilnya? Matius 8 nomor 4, lakukanlah persembahan kurban hewan. Itu perintah Yesus. Nah, Yesus mana yang mengajarkan kemudian mempersembahkan manusia kepada dewa Molok? Ada Yesus mengajarkan mempersembahkan manusia untuk tembus dosa. Ada dalilnya. Ada Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen. Ada dalilnya. Ada dalil Yesus mengajarkan untuk ke gereja gitu, menyembah 3 pribadi Tuhan. Nggak ada. Yesus anak Maria dan Yesus yang datang kepada Paulus itu dan yang datang kepada Kristen itu adalah Yesus yang berbeda. Namanya memang sama, Iyalah, tapi oknumnya berbeda. Makanya ajarannya berbeda. Iya, ajaran kita kan berbeda. Kalau Bang Juma kan nggak Bukan percaya ajaran bahwa kita Yesus yang itu berbeda disalibkan. saja. Ajaran Anda Iya dan dong. ajaran Yesus yang berbeda. Jangan dulu, nggak ke situ konsepnya. Enggak di situ konsepnya. Itulah konsepnya. Kalau Taurat itu tidak terpisahkan dari Injil. Karena Bagaimana apa? ceritanya Ya, kok pandai-pandaian?
Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Apa hubungannya? Siapa tokoh di Kristen yang bisa menjelaskan itu ke saya? Karena Taurat itu ibu kandung Injil, jadi tidak terpisahkan perjanjian lama perjanjian baru gitu loh. Ibu kandung pula, ibu kandung yang kemudian digeser posisinya dengan surat Paulus. Itu. Hukum Tuhan dibatalkan oleh iblis. Yesus ada membatalkan hukum Tuhan, tak ada. Hanya iblis yang membatalkan hukum Tuhan itu. Bang Juma, hati boleh panas, pikiran harus dingin, artinya. Enggak ada yang panas. Jangan emosi ya. Enggak ada kalimat lain yang bisa ku pakai. Bukan, gini loh, jangan emosi, temperamental gitu loh. Oh, temperamental. Lu pikir gue termos? Yesus gak ada mengajarkan jadi Kristen, kawan, gak ada. Gak ada Yesus mengajarkan agar kita menjadi Kristen. Waktu Yesus naik ke sorga, memang belum ada ajaran Kristen gitu. Lalu siapa yang ngajarin untuk menjadi Kristen? Murid-muridnya. Ya itulah yang didatangi si penyesat-penyesat itu. Bukan. Loh kok bukan pula? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya Bang Juma, kenapa saya nggak nikah? Kenapa? Saya mau seperti Tuhan Yesus gitu loh. Alamak. Ya kan dibilang, iya. Ada ayatnya, ikutilah aku, akulah jalan hidup dan kebenaran. Bukan juga begitu maksudnya, Kales. Ikuti aku itu dalam hal apa? Cara aku beribadah kepada Tuhan. Itu yang kamu ikuti. Cara aku mengabdi kepada Tuhan, itu yang kamu ikuti. Elemen-elemen dari, gini loh Bang Juma, itu elemen-elemen dari aturan-aturan tertentu gitu loh. Jadi ada dia misalnya nih, bab, pasal, ayat, butir, makanya ada alinea, karena itu turunan yang dibilang Bang Juma tadi itu gitu loh. Beribadah itu turunan, itu masih turunan, masih jauh gitu loh, turunan. Yang kamu ikuti ini menyembah Yesus itu maunya siapa? Maunya siapa itu? Elohim Yahweh lah. Di mana Elohim Yahweh mengajarkan untuk menyembah yang bernama Yesus Kristus? Di mana? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Aku ya, itu siapa? Apa kata Yesus? Aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Artinya aku. Dia dong. Di Keluaran kan udah jelas. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Iya, terus kenapa kamu menjadikan anak Maria atau sosok yang datang kepada Paulus ini setara ketika dia mengatakan aku tak ada yang lain? Kenapa kau menyetarakan sosok Yesus Kristus kepada dia? Jawabannya di Filipi 2:5-11. Ya itu dia, berarti berhasil iblis menyamai pencipta langit dan bumi melalui lisan-lisan kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara iblis itu adalah orang kafir yang senantiasa menolong iblis untuk mendurhakai Tuhan. Iblis, ya Oten, kamu berhasil dengan mendurhakai Tuhan sedurhaka-durhakanya dengan kami menjadi penolongmu. Sudah banyak orang yang kami jadikan sebagai pengikutmu. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan, wahai iblis? Iblis menjawab, marilah bersamaku ke neraka. Kau sudah menolong iblis ini. Iblis berhasil mematikan akal saudara sehingga kalian menjadi pengikutnya. Yohanes 13 Pencipta langit dan bumi yang mana yang menginginkan manusia agar menyembah kepada anak Maria? Mana Yohanes 13 ayat 13. Aku dan Bapa, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Anda menyebut saya sebagai guru dan Tuhan. Mau Anda punya mulut robek sampai kuping memanggil Bang Suma Tuhan, memanggil Yesus Tuhan,
tidak akan merubah posisi kemanusiaannya menjadi kucing, apalagi menjadi Tuhan. Kenapa? Posisi Tuhan sudah diisi oleh Elohim. Yesus boleh kau panggil Tuhan, boleh kau panggil Baginda, boleh kau panggil Rab, boleh kau panggil Ilah, Allah, Marta, Martinus, Sulies, Anus, boleh panggil sepuas-puasmu, tapi itu tidak akan pernah merubah derajatnya sebagai makhluk. Oke, apa yang dikatakan Yesus ketika di kayu tiang salib, apa katanya? Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa di bukan sini Yesus yang mengampuninya? Justru di situ kemudian mencerminkan bahwa yang disalib itu bukan Tuhan. Inilah tadi konsep Trinitas tadi. Maksud daripada orang yang berkata itu adalah ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya ampuni mereka Bapa, mereka berbuat untuk membunuh Yesus, tapi sebenarnya yang mereka perbuat itu adalah membunuh aku yang murid Yesus. Tapi kenapa lisanku tidak bisa kemudian berkata aku Yudas? Karena kenapa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Tapi bukankah kemudian makhluk yang ada di salib itu teriak, Eli Laba sabatani, Eli lama sabaktani. Sejak kapan anak Maria memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli? Yang acap kali memanggil Tuhannya Eli itu kalau di dalam Bible itu hanya Yohanes dan Yudas. Orang-orang Ibrani lainnya. Kalau Yesus tak pernah. Abba, Rabam, Maran. Tak ada itu. Eli lama sabaktani jangan nasa enak dewe. Nggak ada itu. Mana ada Yesus pernah mengatakan Eli kepada Tuhan? Yang nggak ada. Abba, Bapa, nggak ada. Jadi bukan dia yang di atas tiang salib itu. Bapa ampunilah dia, mereka melakukan apa yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak tahu kalau yang mereka salib ini aku, bukan Yesus. Tapi kenapa kemudian aku tidak bisa berkata-kata? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ulangan 21, 22, 23. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, apabila kau hukum, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biar mayatnya menyentuh tanah. Dia orang dikutuk. Pengkhianat dipakai sebagai tebusan. Fasik sebagai pengganti. Amsal 21:18. Karena dia disiapkan untuk mengganti Yesus, maka dia tidak bisa mengatakan aku Yudas, aku bukan Yesus. Tak bisa lagi. Karena dia orang fasik. Dia orang jahat. Dia orang munafik. Gini loh Bang Juma, saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, saya tahu apa yang disampaikan Bang Juma itu mempelintir-pelintir, sehingga yang dibawa ini dikiranya apa yang saya Bang Juma itu benar. Apa yang saya itu pelintir loh. Coba? Apa yang saya pelintir coba? Coba tunjukkan saya. Yang tadi mengenai tadi Yesus yang disalib itu bukan Yesus, nggak ada di Alkitab itu gitu loh. Coba kamu tunjukkan kapan Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Seorang bences, warie, kalau dia melihat anjing dalam kepanikan yang sangat luar biasa, jarak anjing masih 30 meter dari dia, dia katakan apa? Tante, anjing tak. Anjingnya semakin dekat 25 meter. Tante, tolong dong anjingnya tante. 20 meter. Tante please. Anjing tante please.
15 meter. Tante please. Tante ada anjing. 5 meter lagi. Loncat anjingnya. Bencesnya nggak begitu lagi. Woi tante anjing, tante anjing. Nah, itu dia. Tetap aja dia memanggil tante, tidak berubah menjadi bibi atau oma. Pada saat dia panik, tetap aja sebutan itu dia lantunkan. Kenapa? Ya tante, ya tante. Andai saja yang takut di atas pohon ini, salib ini itu adalah Yesus, tetap dia akan memanggil Bapakku, Bapakku, Abba lama sabaktani. Mences aja dalam keadaan panik diburu anjing gila, tante tidak berubah menjadi paman. Tante ada anjing. 20 meter lagi, tante anjing tante. Begitu 5 meter, opung anjing, opung anjing. Gak berubah dia, tetap aja tante. Masa seorang Tuhan berubah panggilan gara-gara panik? Ini tidak rasional. Keseharian Yesus di bait suci, di mikdas, di atas mimbar, di sinagoge, di hari Sabat, di depan orang-orang, di depan muridnya, senantiasa memanggil Bapak, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di surga, Bapakku. Nggak pernah dia mengatakan Eliku, tak ada itu. Masa seorang bences lebih hebat daripada Yesus? Tidak konsisten. Ya, Tuhan kok tidak konsisten? Piye toh? Sedangkan bences aja, Pak, konsisten dia. Sekali tante, tetap tante. Biarpun panik, tetap tante dia. Nggak berubah jadi opung. Penyampaian Yesus, oke, gantian Bang Juma. Biar nggak mendominasi dalam apa ini diskusi. Dalam bernarasi. Jadi, ketika Yesus menyampaikan Eli bukan Bapa atau Abah, ya kan Elohim Yahweh, dia tahu apa yang disampaikan Yesus ini gitu loh. Iya tahu, paham. Tapi ini loh, yang Yesusnya ini loh, oknumnya ini loh, kok dia berubah menjadi Eli? Kapan coba kasih saya data? Di mana Yesus pernah kemudian mengatakan Tuhannya itu dia panggil dengan sebutan Eli? Di mana? Ada? Hah? Bences aja, tante, anjing. Cuman karena panik aja ada penaban. Sebenarnya bukan hanya karena panik aja dia panggil begitu. Tapi tetap aja panggil tante. Sebenarnya letak permasalahannya bukan di situ. Bukan gini loh. Ini masalahnya tentang penyalipan gitu loh. Itu penyebutan itu bukan itu yang perlu harus kita bahas, masalah Eli tadi. Loh, itu bukti bahwa yang digantung di salib itu bukan Yesus. Lah kalau Yesus yang disalib itu tetap aja manggil Bapak, Ayah, iya kan? Daddy, Dad. Ini kok berubah dia? Eli lama sabaktani. Itu kan Eli itu kan alaku. Eli. Bajiki alaku. Bajiki. Mengapa kau tinggalkan aku ke dalam mana ada kayak gitu-gitu. Jangan ngarang-ngarang. Dalam tanganmu kau serahkan roh. Jangan ngarang-ngarang. Ya memang ente itu aja. Alkitab gitu. Ente nih. Orang yang tidak pernah memanggil emaknya kecuali pada masa kecil-kecil. Ente kalau kena musibah yang kamu panggil siapa? Emak akan kembali kepada bahasa ibu. Emak. Kepas minta kawin emak. Pasti panggil emak. Kalau dulu panggilnya ke mamanya itu panggilan mama, pasti panggilnya mama. Panggilnya mami, pasti panggilnya mami. Pada saat berarti panik tidak mungkin mami berubah menjadi
paman, tidak mungkin. Oke, berarti Bang Juma menyangkal Yesus ini disalib ya? Sampai Ya situ iyalah, ya? bagaimana mungkin orang benar, Oke. orang mulia disalib. Oke, udah tahu kita gitu loh. Jadi jangan kita melebar, kita bahas, sedangkan Sekarang penyalibannya begini, udah penyangkalan. Saudara, Apalagi begini, pernyataannya saudara, kan gitu. saudara, apa tujuan Yesus itu disalib? Apa tujuannya? Jadi gini, konsep penyaliban ini Untuk apa? kan ketika Adam dan Hawa ini kan sudah jatuh dalam dosa. Apa hubungannya Adam dengan Hawa? Supaya manusia diselamatkan dari api neraka, melainkan gitu loh, melainkan masuk dalam kerajaan Tuhan gitu loh. Jadi gini, Apa hubungannya Adam dan Hawa? Hah? Apa hubungannya Adam dan Hawa? Adam dan Hawa ini Jauh kan kali. sudah jatuh dalam. Oh bukan. Jauh kali Ini kan awal mulanya gini loh. Aduh, Kalau Adam tunggu parah ini dulu. Kristen, parah. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa. Pandai-pandai ya. Tunggu dulu. Iya. Ini Alkitab loh. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Terus Kalau kita kenapa baca Yesus ini. berkata orang yang ingin membunuhnya itu bapaknya setan? Kenapa? Ya iya. Itu kan Kenapa bagian bisa? dari iblis. Lah, katanya dia harus datang untuk nebus dosa yang dilakukan Adam. Berarti yang menghendaki penebusan dosa siapa? Iblis atau Tunggu Bapak? dulu. Tunggu Bukan di situ. dulu. Bukan. Yang menginginkan penyaliban itu terjadi Bapak atau setan? Di situ itulah dikalahkan maut setan itu. Iya. Setan. Tante Anjinta. Masalah generasi. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan menginginkan penebusan dosa dari Adam yang mengeksekusinya iblis? Siapa yang menginginkan penyaliban pembunuhan terhadap Yesus? Tuhan kah? Makanya Kalau Tuhan, kan dibilang Yesus. mana dalilnya Eloi, Tuhan Eloi, menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Dalil. Dengar dulu. Apa? Kenapa Dolil. kau tinggalkan aku? Iya. Karena kan gini, ini harus sempurna gitu loh. Lo kau yang menitimumu. Tunggu dulu, gantian dulu. Gantian dulu Bang Juma. Biar nggak berdengung diskusi kita ini, nggak berdengung gitu loh. Jadi ketika Yesus itu penyaliban itu supaya penyelamatan itu sempurna kepada umat manusia. Itu loh. Kok penyelamatan model apa itu? Sekarang di mana Tuhan menjanjikan keselamatan dengan membunuh dirinya sendiri? Coba, di mana? Di mana ada janji Tuhan kepada nabi-nabi, aku menyelamatkanmu dengan cara bunuh diri. Gimana itu? Di mana dalilnya? Ada itu. Ya enggak ada, berarti yang selama ini 2000 tahun kalian dapat ilmu dari mana? Tuhan bunuh diri. Kan dibilang darahmu Yesus sucikan. Iya, itu iman Yesus, kalian. Kita menghargai. Itu iman kalian, kita hargai. Itu iman kalian. Silakan. Tapi iman saudara itu kan dasarnya yang kita tanya. Dasar imanmu ini yang kita tanyakan, apa dasarnya? Apakah Tuhan menginginkan pembunuhan dirinya sendiri? Bunuh diri untuk nebus dosa manusia? Ada dalilnya enggak? Aku datang menjadi manusia, biar aku mati. Makanya apa kata Yesus, Bang Juma? Apa katanya? Waktunya, enggak gini loh. Kata Yesus, waktunya telah tiba. Ketika sebelum waktunya, belum waktunya tiba. Kan dibilang Yesus, belum waktunya, waktunya. Waktunya ketika tiba selesai apa? Dunia setelah dihukum. Yesus. Sebab penguasa dunia datang, yaitu iblis. Setelah Yesus berdoa di Gunung Getsemani, baru dibilang ini sudah waktunya. Waktunya apa? Waktunya aku diangkat, digantikan oleh pengkhianat. Ini sudah waktunya. Lu. Kok bukan? Yohanes 12 nomor 31. Cak Ayu, kamu baca dalil kitabmu sendiri, baca. Yohanes 12 nomor 31. Apa yang dikatakan di sana? Itu yang kamu baca.
Jangan kau baca yang lain. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku akan berbicara kepadamu, sebab penguasa dunia ini telah datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kenapa? Sudah tiba waktunya penguasa dunia ini itu datang. Maka aku harus pergi. Kenapa? Karena dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi Yudas tidak berhasil mengkhianati aku. Hasil dari pengkhianatan Yudas kembali kepada Yudas. Amsal 21 nomor 18. Kembali ya, dibalikan aja semua budak. Benar nggak? Dibalikan aja. Mana dalilnya? Balikan aja budak nggak? Ayo, saya minta dalil. Mana Tuhan dalilnya Tuhan bunuh diri itu untuk menyelamatkan? Yudas Iskariot itu yang suicide Mana itu. dalilnya Tuhan bunuh diri untuk menyelamatkan manusia? Saya minta dalil. Itu yang suicide itu Yudas Iskariot, bukan God. Saya tanya, mana dalilnya Tuhan bunuh diri untuk menyelamatkan manusia? Jadi gini ya, Bang Juma. Bukan begitu. Saya ini bukan jemaat gereja, bukan. Saya adalah praktisi dialog lintas agama yang kritis terhadap dalil-dalil yang ada. Saya minta dalilnya, di mana dalilnya Tuhan bunuh diri untuk menyelamatkan orang Kristen. Meow. Mana ada itu dalilnya itu? Nggak ada kan? Ya mana ada suicide di Bibel itu dibuat dalilnya? Ya. Nggak ada dalilnya berarti kan? Mana ada itu? Nah sekarang yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus. Nah, dia tahu nggak kalau dia datang untuk mati? Oh iya kan, itu kan dari setelah tiba saatnya. Ya. Kan berarti dia datang untuk bunuh diri. Beda suicide, beda dibunuh gitu loh. Jangan di gini loh. Beda. Apakah gitu mati di tiang salib ini sudah direncanakan? Direncanakan iblis lah. Hah? Iya, itu betul. Itu baru betul. Itu sudah direncanakan iblis untuk mati di atas tiang salib dan nanti dijual sebagai penebus dosa. Yang percaya adalah orang yang lemah akal, yang mau hidup seperti kera, hidup tak bertuhan, hidup tak menyembah Tuhan, tapi mimpi masuk surga. Makanya kalian disebut dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina dari seekor kera, kata Quran. Gitu. Tuhan berencana datang mati, gitu maksud lo? Hah? Boleh sebelum Islam datang, sebelum api berdiri, boleh. Kalian mau sesumbar ngomong kayak gitu, boleh, silakan aja. Tapi setelah api berdiri, orang-orang apologet Islam sudah hadir, tak bisa lagi kalian. Tak bisa lagi kalian petantang petenteng. Level pendeta aja lari termencret-mencret. Gak bisa bro, gak bisa. Jualan jajaan murahan itu gak laku lagi. Sudah ada Bunda Rama, ada Bunda Mila, ada Kaisar, ada Zulkifli, ada Bakterun, ada Bunda Rama, ada Bang Handi, ada Forum Debat, ada Bang Suma. Tak bisa lagi jajaan dari udah banyak murtadin, jajanan yang kalian jual itu nggak laku lagi. Oh, Tuhan datang merencanakan mati. Apa itu? Jadi kenapa banyak murtadin? Kenapa banyak murtad? Karena apa? Mereka menggaris karena sejarah cinta bahwa maksiat. Yesus itu benar disalib. Kenapa banyak murtad? Karena ini banyak bukan maksiat. Mereka suka maksiat. Bukan. Mereka pengikut setan. Bukan gini loh, Bang. Mereka berhasil dibujuk setan. Mimpi bertemu gondrong. Mimpi di Arab Saudi naik dia ada gondrong di atas Ka'bah. Mimpi kemudian gondrong
Emang Tuhan itu gondrong? Bukan. Enggak kan? Bukan gini loh. Tunggu loh. Kebanyakan yang murtadin itu menggali sejarah dengan benar. Sejarahnya coba kau tunjukkan kepada saya sejarahnya. Di mana pernah Nabi mengajarkan Tuhan berencana turun ke bumi untuk bunuh diri? Mana sejarahnya? Nabi mana yang menceritakan secara histori? Tunggu dulu. Silakan. Sejarahnya ada Yesus itu. Tadi kan Bang Juma menyangkal bukan Yesus yang di kayu salib itu. Pasti itu. Jangan diragukan. Jangan diragukan itu. Itu sudah pasti. Bukan Nabiullah Yesus yang di situ. Tunggu dulu gantian Bang Juma biar apa ini, biar seimbang ini. Jadi sejarahnya ada di sana di Israel gitu loh. Ada sejarah. Jadi mimpi itu kalau berlebihan juga hasilnya pipis di celana. Film India gitu kalau berlebihan juga itu menguras air mata. Film kartun kalau sudah berlebihan juga itu, meskipun film kartun itu juga nggak bagus. Tunggu dulu Bang Juma. Dibilang waktu kita sekolah SMU, dibilang ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lampau, kemudian dianalisis untuk menjadi suatu pertimbangan. Jadi kita harus menganalisa ini sejarah-sejarah ini jadi suatu pertimbangan, maka lahirlah keputusan. Nah, dari keputusan ini itulah kita bisa penilaian, rupanya benar Yesus itu Tuhan di salib. Ada rupanya tempatnya. Saya kasih analogi sederhana. Ketika ada orang berjalan di kegelapan malam, lalu melihat kemudian seenggok kotoran kerbau, dianggapnya itu adalah beras ketan, beras pulut yang sudah dimasak. Lalu dia memegangnya. Faktanya yang dipegang itu adalah tai kerbau. Kemudian ada yang menuliskan bahwa orang tersebut memegang apa itu kalau namanya beras ketan, nasi ketan. Orang sini bilangnya songkolok. Sejarahnya menceritakan ada di situ sejarah yang dibelokkan kemudian. Orang itu memegang kemudian beras ketan yang sudah dimasak lalu memakannya. Itu yang tertulis di dalam sebuah buku catatan. Tapi faktanya yang disentuh oleh orang itu adalah tai kerbau. Sekarang bagaimana bisa dipercaya buku yang mencatat itu bahwa itu adalah beras ketan? Nah, di sinilah. Di sini. Hati boleh panas, tunggu dulu, pikiran jangan panas gitu loh. Hati boleh panas, pikiran jangan panas. Di sinilah. Bisa ndak itu tai kerbau itu ketika dituliskan itu adalah beras ketan menjadi benar-benar beras ketan, padahal itu adalah tai kerbau. Bisa nggak? Begini loh Bang Juma. Begini ajari Bang Juma. Jangan ajari. Tunggu dulu. Jadi jangan doktrin, jangan berikan halusinasi. Tunggu, jangan halusinasi. Mana dalil Tuhan datang bunuh diri? Mana dalil? Mana? Mana? Gak ada di kitab itu gitu. Berarti doktrin. Berarti yang tadi itu tai kerbau, kalian didoktrin itu adalah beras ketan. Mampus. Itu disebut doktrin. Ini aku mau ke ke Israel, ke Yerusalem aku. Karena apa? Karena aku mau tahu sejarah itu gitu loh. Silakan aja pergi ke sana. Gini loh Bang Juma, aku mau gini loh. Kenapa aku perlu menggali sejarah? Bahkan aku mau ke Masjid Al-Aqsa gitu loh. Artinya tunggu dulu. Menghayal boleh kawan, menghayal boleh loh. Gini loh. Tunggu dulu. Menghayal boleh. Tunggu dulu. Kenapa bisa sampai berdiri Masjid Al-Aqsa ini? Kan ini pertanyaan. Kenapa bisa berdiri? Kenapa ada sinagog? Kenapa ada di sana gereja tertua? Nah,
Tuh. Ngopi lah. Mumpung Yesus masih Tuhan, ngopi lah. Masuk ulang generasi. Mana? Tuhan datang bunuh diri, dalilnya mana? Meow. Sadarlah kok ke pas. Ini sadar Bunda. Makanya saya bilang Yesus itu luar biasa pengorbanannya. Sacrifice-nya itu luar biasa loh. Pengorbanannya itu mau dia apa? Ke pas. Kamu mau ke Yerusalem sana. Hati-hati kok diludahi loh. Saudara Kepas. Saudara Kepas. Kalau ada seekor anjing diberi oleh penjahat kelas kakap tulang, anjingnya ini terima ndak tulang itu? Kembali kepada anjingnya lah. Sebagai anjing, dia terima nggak tulang tersebut atau dia milih-milih? Ini yang kasih saya penjahat. Kembali kepada anjingnya Bang Iya, Juma. sebagai anjing. Tunggu dulu Bang Juma, jangan apakah anjing itu memilih-milih? Suatu yang gini loh Bang Juma. Yang memberikan ini adalah seorang guru agama atau yang memberikan ini penjahat. Apakah anjing itu memilih-milih atau tidak? Kembali pada anjingnya kan ku bilang. Kalau seorang ustadz, orang baik, alim ulama, ahli ibadah memberikan kemudian kepada anjing tulang, diterima, terima. Kalau penjahat yang paling jahat memberikan tulang kepada anjing, diterima enggak? Diterima juga. Kembali, belum tentu. Pasti diterima. Belum tentu. Jangan generalisir Bang Juma. Jangan sesuatu digeneralisir, nggak boleh begitu. Gitu. Coba di mana kamu pernah lihat anjing ketika dikasih tulang milih-milih siapa yang kasih? Jadi gini loh Bang Juma, saya ini kemarin-kemarin pernah nggak kamu melihat anjing diadopsi sama orang yang memeliharanya dari toko hewan, diantarlah ke rumahnya, kemudian dibawa ke rumahnya dikasih makan. Apa kata anjingnya? Oh enggak, aku enggak mau. Aku harus pulang ke rumahku, ke majikanku. Ini tulang segar, ini daging segar. Oh enggak, aku enggak mau. Aku harus balik ke majikanku. Aku suka di sana. Aku nggak mau di sini. Hatiku gelisah dan jadi rasanya pingin mati aja. Pernah nggak ada anjing kayak begitu? Ya tidak. Manusia dengan anjing itu saudara Kepas. Siapa yang menjanjikan kenikmatan, apalagi telah memberikannya kenikmatan, kenyamanan, maka dia dituhankan. Siapapun yang memberikan dia kenyamanan, si anjing itu akan dia tuankan, akan dia tuhankan, akan dia mengabdi ke situ. Itu jadi tabiat anjing. Ikut Yesus, pikul salib gitu loh, menderita. Terserah kamu. Terserah kamu. Gitu loh. Sebelum sampai ke sana, anjing itu tabiatnya kayak begitu. Siapapun yang memberikan kenyamanan, memberikan kenikmatan kepada dia, mau dia penjahat, iblis sekalipun, kalau setan datang memberikannya anjing, memberikannya tulang, maka iblis pun disembah oleh si anjing. Tanpa menggunakan akal. Siapa tabiat anjing di muka bumi ini? Coba. Ada yang memberikan aturan, Tuhan memberikan aturan. Ya, mau nggak anjingnya? Nggak mau. Iblis datang memberikan tulang, kenyamanan. Jangan kau pakai itu, pemberian Tuhan itu jelek. Masa kau dilarang makan babi? Enak aja, inilah yang kau makan. Anjingnya terima nggak dari setan? Terima. Kenapa? Karena tabiat anjing itu, siapapun yang memberikan kenyamanan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan untuk dirinya, itulah yang dituhankan.
Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada Yesus Kristus yang datang kepadamu. Menyesatkan dengan jalan apa? Menjanjikan kenikmatan-kenikmatan. Tak ada keselamatan di luar Yesus. Dialah jalan satu-satunya Yesus. Emang kayak gitu cara Yesus mengajar? Enggak kan? Baca Matius 19, baca. Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan sampai aku harus supaya aku bisa masuk surga? Ada Yesus mengatakan, hapuskan semua hukum-hukum Tuhan. Jangan kau melakukan hukum Tuhan. Percaya saja aku Tuhan. Ada kayak gitu? Enggak ada. Yesus mengajarkan jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, jangan begono, jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu. Itu syarat masuk surga. Tidak seperti anjing. Tidak seperti anjing. Anjing itu siapapun kasih dia yang nikmat untuk dirinya, dia tinggalkan. Yesus kasih aturan ketat kayak gitu, anjing terima nggak? Enggak. Mana mau anjing diatur kayak gitu? Nggak mau. Tapi kalau yang datang, bagaimana cara saya bisa selamat, guru? Jangan kau ini, jangan kau itu. Nah, ini aja kau makan, ambil ini. Pokoknya ini aja kau nikmati aja nih terus sampainya kau mati. Itulah yang dipercaya sama si anjing. Makanya Yesus berkata, aku domba, tidak pantas aku roti. Tidak pantas roti yang disediakan kepada domba diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan Kanaan yang bukan domba ini? Betul, Tuan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah dari meja domba majikannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Besar imanmu ibu. Iya. Jadilah seperti anjing yang mau kau lakukan. Apapun yang kau lakukan. Jadilah anjing yang baik. Narasinya. Loh, Yesus yang mengatakan itu. Matius 15. Saya tahu. Udah saya baca itu Bang Juma. Tentang remah. Tentang wanita Samaria. Apa semua segala macam. Saya udah tahu. Artinya jangan mempelintir tadi tentang binatang tadi gitu loh. Nanti pengikut Bang Juma tersesat semua, terlalu dalam gitu loh. Mau diangkat sulit gitu loh. Dalam gitu loh. Gurunda kena report lagi. Wah. Ini gara-gara Kepas ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terlalu semangat, Bang Juma terlalu semangat itu. Kau aja yang nggak paham Kepas. Ya, mungkin mau iklan dulu Bang Kaisar. Silakan Bang Kaisar. Baik. Terima kasih Bang aku. Assalamualaikum Bang Andi. Zulkifli, Bunda Mila, Bunda Rama. Aduh, iya, Bang Kaisar. Gara-gara kau ini Kepas. Ya teman-teman, dikencangkan lagi tap-tap layarnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman viewer di bawah yang sangat baik, mohon ya, kencangkan tap-tap layarnya. Belum naik ya Gurunda ya? Belum. Mungkin beliau lagi ganti akun dulu. Baik. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman, juga manusia yang mencari keimanan, saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di frekuensi forum debat di frekuensi Roh Kudus 3,1 Sungai Jordan Kasih Mati. Begitu banyak denominasi yang praduga, semua merasa benar dan bangga. Polemik ini tidak selesai dan tidak terjaga. Alangkah baiknya Kepas kau ikutan saja itu ajaran Nabi Loga. Jadi saya menyimpulkan ada cerita lucu dari pimpinan Tungtung. Si Kepas berkata Injil ibu kandung. Setelah diulik ternyata ibu sambung melahirkan cerita Tuhan mati tergantung. Setelah diperiksa oleh dokter jiwa, kafir bermimpi ingin masuk surga. Namun hasil akhir dari diagnosa, kafir banyak rencana tapi kekurangan dana. Dari persatuan sampai perpecahan, dari perkumpulan sampai pembubaran.
Banyaklah penipu Lewi berkeliaran berbondong merebut raih perpuluhan. Oke. Lejunta udah berapa lama mualaf? Kayaknya semangat kali kuliah. Kata Kepas dia pria panutan yang salut, tidak menikah bisa menjadi karena takut. Itu sebabnya Kepas ngomong carut marut, endingnya Kepas bertahan menjadi jomblo akut, pimpinan Denom beras ketan dan pulut. Lanjut, Burunda. Semangat kali Lejunta. Udah berapa tahun mualaf? Udah lama tuh. Bisa jadi. Iya. 18 karena tahun. opung saya siahan. Marlainya kita le. Opungku baru siahan. Itu dah. Gak bisa kita manggil tulang marlai do itu. Boleh. Tapi lae udah tersesat lae, udah masuk Islam lae. Masuk Islam atau memang lahir lae Islam? Tidak apa-apa aku menjadi seorang pengkhianat. Tidak apa-apa. Akulah pengkhianat, salah satu pengkhianat Yesus. Tidak masalah sama aku. Iya. Ya, nggak apa-apa lah kalau udah ada pengakuan kan artinya gini, hati boleh panas, pikiran harus dingin ya. Oke. Tentu yes. Yang penting sudah ada. Iya, jadi gini lah. Yang penting sudah ada pengakuan. Yudas Iskariot, iya kan? Apa itu? Kalau ya tadi itu yang dibilang tadi itu pengkhianat kan gitu kan? Kan itu menurutmu, aku tahu tujuanmu. Iya, bukan menurut Tuhan Yesus ya. Tunggu dulu aku. Menurut Tuhan Yesus bukan menurutku. Iya kan kau kan mau mengutip kata-kata itu kan. Sebelum kau berkata itu, makanya aku tuh langsung tahu nubuatan. Aku nubuatkan langsung, tenang kau. Udah tahu aku kemana arahmu itu. Jadi Yesus itu apabila ada gembala domba 100 ekor hilang satu kayak lai ini tersesat, dia mencari lai terus kembali lagi gitu lah. Dia bukan domba kok. Terus Dia itu dulu gak usah dicari ya Bang Kaisar ya. Gak usah dicari udah adanya aku di sini. Bahkan yang mencari aku gak bisa menjemput aku, gimana itu Ya itulah, kasih karunia Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak henti-hentinya. Jadi kayak inilah Berego masuk Islam dia. Anak abangku masuk Islam, tulangku masuk Islam, adik-adikku masuk Islam. Bingung aku, apa aku bilang. Udah benar ini. Bukan, aku bilang. Apa yang dipikiran Glenn? Inilah karena Glenn nggak mau membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi begini kan blunderku. Gitu. Sebenarnya salah karena mereka sering membaca Alkitab, makanya oleng. Coba kau larang semuanya teman saudara-saudara itu, jangan pernah kalian baca Alkitab. Bertahan dia tuh tersesat. Tapi kalau dibacanya Bibel itu terus, setiap hari dibacanya Bibel itu, akhirnya menemukan kebenaran dia. Oleng gitu. Bukan masalahnya orang itu nggak membaca Alkitab, makanya gampang terhasut. Salah, karena sering membaca Bibel itu. Ya, aku kan tahu orang-orang ini yang makanya selalu ku marahin. Keluarga-keluarga itu gimana sih sampai anakmu masuk Islam nggak ku ajarin ya, saya marah-marah dong. Nah, apaan sih? Berarti lu nggak toleransi, itu hak orang itu, hak orang masuk Islam itu free will itu, berarti lu nggak toleransi di sini. Lu membatasi hak orang itu berarti gimana sih lu? Dari tadi ngomong lu toleransi pedut lu pret. Tunggu dulu. Lu udah botak pintar-pintar lagi lu. Tunggu dulu. Hati boleh panas, pikiran harus dingin. Hati boleh panas, yang penting Yesus tidak disalib. Ayo mau apa kau? Tawa lagi kau. Tunggu dulu. Cobalah dulu Enggak gini. Sedikit aja coba kau guncang dulu dikit. Guncang dulu dikit hatiku ini coba. Biar aku berpikir dulu sedikit aja, coba. Pengen aku, kau doktrin dulu aku. Jadi gini, berjalannya dengan waktu Lejon. Nanti di komal-komal ini, rakyat nanti menemukan siapa sih, apa sih kebenaran itu, siapa sih, agama mana sih kebenaran itu yang nyata.
Nah, Inilah, Le. apa yang Oke, disampaikan? Le. Maaf aku potong, Le, ya. Misalnya, Maaf aku potong, Le, ya. Oke, silakan, Le. Maaf aku potong, Le, ya. Like kita jangan gini loh, Le. Jangan karena like pindah agama jadi like benci sama aku kan gitu. Kita Oh, tetap tidak ada bisa. tetap. Tidak bisa, Le. Aku bukan kayak yang batak-batak lain. Ingat ya. Suku adalah takdir, agama adalah pilihan. Paham sampai sini, Oke, Le? lanjut paham udah Suku sampai. adalah takdir. Suku itu takdir. Kau mau dilahirkan dari suku apa? Hah? Bahkan kayak pas mau dilahirkan suku Lewi. Mungkin untung kau dilahirkan dari suku Batak. Orang-orang Batak kita lele Batak ini. Coba dilahirkan dari suku Lewi. Habis. Coba maksud aku, coba kasih sedikit doktrin dan dogma untuk mengguncang aku. Karena gini, bilang tidak tahu ini bagaimana kasih itu bla 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 bla. Yang kutanya sama aku sudah pernah Katolik, kau pernah Islam nggak? Aku udah pernah Katolik, karismatik udah pernah. Kutanya lain, aku pernah Katolik. Kepas pernah Islam nggak? Enggak, ngapain aku Islam, Aku udah di materai Tuhan Yesus masuk surga gitu loh. Kok jadi jangan jengkali aku tadi. Mohon maaf jengkali aku tadi. Itu tidak tahu kebenaran yang tadi bla 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 bla. Jawabanku simpel. Aku pernah jadi Katolik, pernah jadi Islam nggak? Terus Pernah jadi Islam? Janganlah, nggak mau aku menyalibkan Yesus kedua kali. Sekali aja Yesus disalibkan, nggak mau aku, Kenapa aku pernah jadi Katolik, Coba. Oke, kenapa, Kenapa pindah agama itu yang pertanyaannya, bukan kutanya kenapa agama pertama. Kenapa pindah agama? Itu ya. Aku orangnya rasional, berpikir cerdas. Kita dilahirkan atau kita dilahirkan ibu kita dari keturunan manusia. Ibu kita manusia, toh manusia itu dikasih apa? Akal Satu, karena aku sering membaca Bible, Aku sering membaca Bible. Sering aku, jadi oleng. Maka aku bilang, kalau kalian, saudara-saudara itu, jangan pernah suruh baca Bible, serius. Jangan pernah. Kalau suruh sarankan terus dibaca Bible. Nanti ku tampung mereka. Jadi ku tampung mereka. Jadi sini. Nah. Jadi saya sekarang lagi buka Al-Quran nih sekarang nih. Jadi sampai 30 juz. Ini saya mempelajari, memang saya nggak bisa bahasa Arab nih. Jadi Al-Kafirun juz ke-30 surah ke-109. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tunggu dulu. Tunggu dulu, kepas. Kau buka Al-Quran. Satu, coba gini aja yang aku bilang sama kamu ya. Semua orang Kristen, ku kasih ujinya semua yang beragama Kristen. Coba cari satu kitab-kitab, buku-buku penganut ajaran keyakinan yang mengatakan dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba cari yang sama. Balik aku lagi ke Katolik. Ada Bang Kepas. Dengan menyebut nama Yesus yang lagi tergantung di kayu salib, ya. Kok mesti on cam? Kenapa emang? Kan ada, kata gua juga ada, dengan menyebut nama Yesus yang mati tergantung di kayu salib. Itu kan ayatnya? Ya. Nah, ada itu. Aku nggak bisa on cam, masih followerku masih 200 kok. Iyalah, lu kan minoritas ya, pastilah sedikit. Aku juga nggak bisa on cam ini. Aku nggak bisa on cam ya, Kang. Ya, tapi kasihan itu. Kenapa harus disalib, Kepas, Tuhan lu? Oh, ada juga jenggot si Junta ini. Ada jenggot Jawab dulu. Kenapa Tuhan lu harus mati disalib? Tunggu, kok ada jenggot? Jawab dulu. Gua turunin nih. Kutanya samamu, kau jangan bertanya orang. Gini lah, inilah kalian ya. Kutanya samamu, kenapa Yesusmu berjenggot? Kenapa hampir ke-12 murid itu berjenggot?
Coba jawab dulu, jangan ketawa, jawab. Karena dulu mesin cukur nggak ada kok. Itu pisau cukur yang minjem dari pisau Raja cukur itu Asyur. nggak dibalikin gimana? Ngadi-ngadi kau. Minjem pisau cukur nggak dibalikin itu gimana? Apa tadi? Apa dari Kang Santang? Apa dari? Apa mau bertanya apa tadi? Kenapa Tuhan lu harus mati disalib? Kan udah jelas penyelamatan, konsep penyelamatan lah. Berarti harus melalui darah. Penebusan Ya kan? dosa itu melalui darah Yesus ya. Oke. Berapa liter tuh darah yang keluar dari tubuh Yesus? Ya seperti umumnya manusia 15-20 liter. 20 liter. Kenapa nggak didonorkan melalui PMI? Kan darah Tuhan tuh bisa bermanfaat tuh. Kayaknya kita gimana diskusi apa ini? Loh, kok diskusi apa? Ya gua tanya kenapa nggak didonorkan, kan itu bermanfaat tuh, itu darah Tuhan tuh. Wah pasti sangat berguna kan? Kenapa nggak didonorkan? Itu kan di kayu salib itu kan harus ditombak, jadi darahnya itu nggak mungkin ditampung gitu loh, dibiarkan Kenapa? aja. Nggak ada yang berpikir gitu di situ, wah gua tampung aja nih soalnya darah Tuhan nih, gua tampung nih buat donor. Gua juga mau loh kalau dikasih donor darah Tuhan. Itu kira-kira darahnya itu O, A, atau B? Ya di sana belum ada dulu ditanya. Belum ada ya, belum ada pengetesan darah ya. Kalau kayunya kan, kayu penyalibannya kan diimpor dari Kalimantan kan udah jelas ya. Kayu apa tuh yang dipakai? Borneo, jati, atau kayu jengjing? Unglen. Bukan itu yang mau kita bicarakan, masalah kayu salib Malu dia. itu. Jangan-jangan kayunya illegal logging lagi. Tapi gua yakin itu kayu itu diambil dari pohon ara, kan pohon ara balas dendam tuh, pernah dikutuk sama Yesus. Nah di situ jadi tempat penyaliban Yesus yang mati terkutuk tuh di pohon ara tuh, kayunya kayu ara itu. Nah yang enak kalau bertanya Bang Hendi muter-muter, walaupun dia pertanyaannya menjebak gitu loh. Kepas. Ini PR buatmu ya. PR buatmu. Lagi sih Kepas. PR buatmu serius. Kau tanya itu pertanyaanku buatmu. Coba kau cari satu kitab-kitab di atas bumi di dunia ini, bahkan sampai ke Burundi, ke antariksa, di mana menyatakan dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang. Balik aku ke Katolik. Stay tune, lanjut yang lainnya, bang daku, guru-guru daku yang lain. Itu Bang Handi mau ikut tender ini pembikinan kayu salib, Bang Handi? Kemarin udah diomongin, itu udah dijawab. Impor udah dijawab itu kemarin sama Kepas. Ternyata yang bikin ini tuh kipas angin yang kencang tuh. Sekarang udah enggak ya? Oh enggak, Mana? sekarang bagus. Ya, udah lepas. Angin. Lanjut Bang Kaisar, wawancarai dia tuh. Tapi itu dulu dong, Lanjutlah Bang Daku. YouTube aku dong, masa 1000 aja susah bener sih. Dari kemarin 920, 929. Jadi setiap hari Sabar, orang Bunda. cuma yang ikut. Sabar. Karena nggak live Bunda, coba kalau live kan nggak live. Kalau live cepet ya, belum bisa. Iya. kalau nggak salah. Bisa deng, cuma belum Bisa. Yang di apa? Nggak tahu apa dia alas aja kemarin. Bisa live itu sekarang. Kalau live kan orang nonton. Iya. Gitu. Harus gitu kali. Nama YouTube-nya lihat di profile saya tuh, bisa langsung klik diikutin gitu, nggak susah. Saya baru share PT aja sedikit kalau Akang nih ngirim saya nih rekaman, saya share gitu. Gimana Kepas? Apa dong promosi? Si ketombe ini lo buang dulu ketombenya. Kurang promosi kok dilarang. Gimana ya Pas? Antara tadi gini Pas, tadi ada temanmu nih Pas. Nah di sini dia bilang Yap. secara akal masuk itu akal.
tapi imannya masuk juga katanya. Itu. Mengenai apa? Masuk akal, masuk iman. Mengenai Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Secara akal, Yesus menurut dia, secara akal Yesus itu utusan Tuhan, ciptaan Tuhan. Tapi secara iman, Yesus Tuhan. Gimana menurut kamu, Pas? Jadi gini loh, Bang Hendy. Bang Kasar banyak dulu ya, Bang Kasar ya. Jadi kalau kita dalam konsep bertuhan ini, jangan main akal-akalan gitu loh. Karena apa? Ketika Tuhan datang pada saya umur 18 tahun, saya nggak pakai akal. Dia datang, iman gitu loh. Jadi kalau kita main akal-akalan sama Tuhan, nggak ketemu. Makanya dibilang mana manku, what is that? Apakah itu? Makanlah, itulah gandum, makanan dari langit. Karena Bani Israel ya sangat tegar tengkuk, keras kepala, ya nggak percaya sama Tuhan. Makanya apakah itu? Artinya kalau kita secara logika akal, bagaimana sih makanan turun dari langit? Nggak nyambung, masa sih? Nah ini kalau main akal-akalan sama Tuhan, makanya saya bilang nggak boleh main akal-akalan sama Tuhan. Iman, makanya turun makanan dari langit. Mana, manku, what is that? Mana, makanan gandum turun dari langit. Itu loh. Kalau tadi bicara main akal. Nah, jadi kalau dia main akal berarti belum sepenuhnya. Kalau Yesus bisa mendatangkan makanan dari langit, kenapa dia harus ngutuk pohon ara saat dia kelaparan sama murid-muridnya? Ayo. Nah, itulah Yesus itu pada waktu itu memang dia kesal. Ya. Kok Tuhan kesal? Gimana sih lu? Ya, jangankan kesal, menyesal menciptakan manusia pun Tuhan ada kok di Perjanjian Lama. Justru menyesal, Maria menyesal melahirkan Yesus, menyesal karena dituhankan oleh kalian. Bukan. Jadi jangan kita marah aja Tuhan Elohim Yahweh itu menyesal menciptakan manusia aja. Aku menyesal. Artinya apa? Jangankan marah, jangankan kesal, menyesal aja pernah Tuhan menciptakan manusia. Karena kenapa apa? sih? Kenapa sih Tuhan kau itu kesalnya sama pohon? Kenapa gak sama manusia kesalnya? Nah, ketika pada waktu itu pohon Yesus, kan gak bersalah. Iya, pohon gak bersalah. Makanya sama kayak kita misalnya. Kalau kan pohon gak bersalah, kenapa jadi bahan kekesalan Tuhan? Nih, contoh nih, Kang Santang. Ketika misalnya ini kan manusia nih tadi, masalah tadi pohon ara ya. Ya, pohon ara itu pohon kok manusia sih? Maksudnya kedagingannya kita tarik dulu kedagingannya. Ini merujuk kepada pohon ara tadi. Jadi gini, ibarat kita pakai sepatu, ada ular kecil, kita kesal kan, kita pukul kan? Itu karena apa? Dia mau makan dagingnya ini mau makan pohon ara itu, tapi nggak ada buahnya. Nah, kalau dia mau menunjukkan kekuasaannya, kan dia Tuhan nih. Kenapa harus dikutuk? Tunjukkan kekuasaannya biar langsung berbuah. Jreng jadi buah, sim salabim jadi buah. Jreng. Kenapa? Nggak kayak gitu? Karena kan, nah setelah itu kan dia nggak lapar, karena hanya kesal sementara aja. Justru dia lapar mencuri gandum. Pohon ara nggak berbuah dikutuk terus dia nyuri gandum. Kan ada ayatnya dia nyuri gandum. Yesus itu nggak berdosa, jangan dibilang. Kok nggak berdosa? Tidak berdosa. Yang namanya pencuri ya berdosa lah. Jangan menambah-nambahin lah. Kok menambah-nambahin? Yang namanya ngambil pohon gandum tanpa ada izin dari si pemiliknya, itu namanya apa? Bukan. Nggak boleh apa kita namanya? mengatakan dia mencuri. Dia itu nggak berdosa gitu loh. Masuk akal nggak Kepas Tuhan itu baperan? Enggak lah. Berarti yang kau ceritakan tadi akal-akalan tuh. Dengar dulu, aku tanya samamu, masuk akal nggak Tuhanmu itu baperan? Yang kau ceritakan tadi akal-akalan itu. Enggak ada, gini loh, baperan itu beda pengertiannya gitu loh. Jangan kita aku tanya samamu, menyesal satu, sedih dan pilu, kecapean.
Itu sifat-sifat baperan itu. Ya, Itu aduh, baper, salah itu inilah. Salah, udah salah semua. Kalau Tuhan menciptakan manusia, saya masuk akal Bang Kaisar, masuk akal. Tuhan si Kaisar menyesal menciptakan manusia karena manusia itu telah membunuh Tuhannya. Makanya aku bilang ada di nubuatan. Beda Tuhan ada kita. berperang. Tuhan kita ada beda. Karena gini ya, ada Karena manusia gini, menuhankan. Karena Tunggu gini, dulu, Lepas. tunggu dulu. Jadi Tuhan itu kita tidak aja udah punya yang beda. namanya sifat manusiawi, Sebenarnya, tidak mempunyai sifat makhluk hidup, tidak. sebenarnya udah Tidak setahun ini dengar di dulu, komal-komal dengar ini dulu. saya. Makhluk hidup ini ada berapa Karena di dunia Tuhan ini? kita bukan. Makhluk hidup ini ada berapa Tuhan, di dunia ini? Tuhan kita ini udah berbeda. Jadi makanya beda pandangan gitu loh. Tapi kita makanya aku kan udah setahun nih. Berbeda, Memang tapi tidak untuk diakal-akali. bukan gini loh. Lah. Elohim Yahweh itu Tuhan kami gitu loh. Kalau kalian kan nggak ada di Al-Quran Elohim Yahweh, benar nggak? Beda. Itu Beda. bukan Tuhan Oten itu. Bukan, itu Tuhan kami itu Elohim Yahweh gitu loh. Baperan. Masalahnya Bang, justru di perjanjian lama itu Tuhan nggak pernah jadi manusia. Itu yang jadi masalahnya. Bukan Nah, gitu, di sini. gini loh. Jadi Bukan. gini. Bukan Ketidaktahuan. gitu loh. Jadi Bukan. gini. Tunggu dulu Kang Santang. Ketika Elohim Yahweh ya menampakkan dirinya ataupun berbicara kepada Abraham, Musa, Nggak ya, ada di Daud. perjanjian lama. Tunggu dulu. Nggak ada Bang Gantian. Kepas. Apa? Nggak ada Tuhan menampakkan dirinya kepada para nabi, nggak ada. Di mana? Ah, nanti baca. Di mana? Baca aja. Di balik Dibaca pohon. aja dulu. Ngakali lu. Apa? Jadi gini. Nggak ada lah ya. Makanya Sampai gajah bersayap Satu-satu kupu-kupu, sampai labi-labi bicara merayakan gitu tahun loh. baru, sampai gajah bersayap kupu-kupu, sampai labi-labi merayakan tahun baru. Tunjukkanlah satu dalilnya. Kabur. Kabur. Gak ada yang ngekik ya, kabur itu Baper ya. dia. Dia baper dia. Baper kayak Tuhannya. Baper. Kan aku mau nanya. Parah dah. Baper si Kepas baper. Black Paci. Ya Black Paci. Mental Black nggak? Paci monitor. Black Pacing. Bunda Rahma udah tidur nih pasti. Udah malam ya. Udah pagi ya. Udah. 3 jam. Tambah 3 jam ya dari sekarang. Jam berapa? Jam 3. Lempar batu sembunyi tangan. Jam 3 apa jam 4 sekarang? Jam 3.30. Jam 3. Kalau di Sulawesi udah jam 3. 3.30 ya. 3.26. Iya. Oke. Yang gua bingung kenapa dalam Al-Qur'an nama nabi paling banyak disebut bukan Nabi Muhammad. Yaitu menunjukkan Kami memuliakan dia kalau kalian mengutuk dia. Aku udah tahu nubuatanmu kemana. Aku raja nubuat di sini martua Turuan. enggak tahu aku ini kemana rujukanmu itu. yang dia bingungkan kenapa dalam Al-Qur'an nama nabi paling banyak disebut bukan Nabi Muhammad. Itu menandakan bahwa Al-Qur'an itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan tulisannya beliau. Itu menandakan beda kalau Mau naik aja tulisan tuh mertua, Paulus. naik mertua. Ya Biar kan? aku turun nggak apa-apa. Suruh dia naik, jangan cuma typing doang. Tidak usah Bunda, paling dia juga privat. Yang harus dipertanyakan itu kenapa kebanyakan tulisan-tulisan Paulus yang paling mendominasi adalah Paulus. Bahkan Paulus mengaku Bapa, Paulus mengaku Kristus. Nah itu yang harus kalian pahami, pikirkan itu. Ya jelaslah Al-Quran itu bukan tulisannya Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran itu adalah tulisannya Nabi, kalau Al-Quran itu adalah tulisannya Nabi Muhammad, ya pasti banyak keluarganya beliau yang dicantumkan di situ. Tapi kan nyatanya tidak.
Itu menandakan bahwa Al-Quran asli, otentik, dan keabsahannya jelas dari firman Allah atau kalam Allah. Itu baru kitab suci. Terus dia bilang kalau ada ucapan Nabi Muhammad, mana ada Nabi Muhammad baca tulis juga nggak bisa. Gimana dia mau nulis Quran? Lo ngarang-ngarang, lo pikir buku dongeng kayak bikin multi like. Ini ada Black Paci. Oh iya nih. Black Paci 2 kali minta naik tapi nggak ngomong. Jakarta jam berapa? Subuhnya masih berapa lama, Kang? 2 jam lagi. 2 jam lagi. Ini apa Black Paci ini minta naik tapi kok nggak ngomong, udah 3 kali nih. Matiin aja, matiin. Black Paci. Astagfirullahaladzim. Go to hell. Dah, matiin gitu. Udah bang, nggak usah minta naik lagi bang. Mau nge-report kali. Naik coba, jangan cuma telepon. Iya, si mertua ini, mertua. Kalau pengen tahu mertua mengenai Islam, naik aja ngomong baik-baik. Nggak mau sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, ya bisa. Ini yang keempat dia naik nih. Bang Black. Lah, kau turun naik, becek ini room ini jadinya. 1 kali lagi kau naik, ku hadiahkan kau sepeda mini. Matiin aja bang, ngeri bang. Nggak ada ya. Ya si mertuanya udah. Di Amerika 12.30 siang Bang Jo. Masih seger kan, tapi ngantuk jam segini. Berarti udah siang ya Bunda ya? Siang, zuhur hampir. Di sini baru mau subuh ini, jam 3.30. Masih ada oten yang mau naik nggak itu Kang Kian? Oh ada deh, nanti jam segini naik lagi tuh. Naik gitu, naik. Camat. Tembus 1 M lo tadi. Camat.